dan juga cumi-cumi. Lagi dipancing nih, dikasih makan dulu. Tuh cara makannya dikunyah-kunyah seperti manusia ya. Oke, kalau misalkan satu lembernya 25 kg, dikali 2 tandanya ada 50 kg. Cukup atau tidak? Pasti tidak cukup. Jangan khawatir tapi ya, karena hari ini ada 4 kali pemberian makan. Wih, banyak banget Kak. Jam berapa aja tuh? Tadi jam 11 di acara penunjukan pertama. Yang kedua sekarang di jam 2. Nanti terakhir, acara terakhir yaitu jam 4. Terus satunya lagi jam berapa Kak? Jam 9 malam. Karena walaupun wahana ini sudah tutup, kita akan tetap memberikan makan. Oke ya. Lanjut nih. Kita akan berkenalan dengan ikan yang kecil atau besar dulu. Ikan besar ada ikan jiti atau ikan pari. Pari. Di sini ada 2 jenis ikan pari ya. Yang lebar ada pari kelapa, yang bentuknya seperti ikan hiu ada pari keke. Kita kenalan dulu sama pari keke karena pari ini pemalu, sering kabur-kaburan ya. Tuh, pari keke yang di belakang, yang kepalanya lancip dan juga ekornya seperti ikan hiu. Nih, sebelah sini nih. Ini adalah pari keke yang dimana pari ini adalah unik, beda sendiri. Dan ini pernah viral di jagat maya. Ingat atau tidak? Pernah ada berita yang katanya anak durhaka sama orang tuanya dikutuk jadi ikan pari. Pernah dengar? Pernah. Ini diwatanya nih, tersangkanya mana ikan? Tuh, di belakang. Apabila kita melihat bagian bawahnya, itu seperti muka manusia yang sedang tersenyum. Oke ya. Lanjut. Ini ada ikan pari. Ikan pari adalah ikan yang berbahaya atau buas? Ayo, bahaya atau buas? Bahaya. Di bagian ekor. Di pangkal ekor ikan pari terdapat duri yang beracun yang disebut stingray. Kalau misalkan menancap di kaki atau di tangan, nantinya kita lumpuh ya teman-teman ya. Bahayanya kalau misalkan ditusuk atau tertancap di bagian dada atau leher, itu bisa meninggal dunia. Serem. Kayak siapa sih Kak? Kayak ada orang peneliti buaya dari Australia, namanya Kak Steve Robert Irwin. Beliau meninggal akibat dadanya tertancap oleh duri ikan pari macan, yang dimana pari macan adalah spesies pari yang berbahaya. Pari macan yang mana Kak? Ada di belakang, di akuarium nomor 3 yang diisi berbarengan dengan penyu dewasa. Dan kita berbicara soal reptil, ini kura-kura atau penyu? Bohong ah, kura-kura ini kura-kura. Kura-kura. Kakaknya sampai ngotot ya. Iya betul sekali teman-teman. Ini adalah reptil penyu, bukanlah kura-kura. Ada yang bilang Kakak Rizky bahwa ini adalah kura-kura air, kura-kura besar, kura-kura raksasa. Namun semuanya kurang tepat, ini adalah reptil penyu. Karena penyu dan kura-kura adalah 2 biota yang sangat berbeda, serupa tapi tak sama. Perbedaannya di mana sih Kak? Kak Rizky akan menjelaskan tenang saja teman-teman ya. Oke. Penyu hidupnya 90% di dalam air laut. 10%-nya lagi penyu akan naik ke daratan untuk meninggalkan telur-telurnya bagi si betina. Kalau pejantan ia biasanya hanya akan berkunjung saja atau berjemur saja di area pesisir pantai. Kalau kura-kura 50% di air tawar seperti sungai, rawa-rawa, hutan bakau. Dan juga 50% lagi kura-kura akan tinggal di atas daratan. Namun penyu dan kura-kura sama-sama hewan amfibi yang sama-sama bisa hidup di darat. Namun penyu tidak mendapatkan predikat amfibi karena penyu menghabiskan 90% di air laut, melebihi 50% ya. Oke, baiklah. Yang kedua, penyu ini kakinya gepeng seperti sirip atau seperti dayung yang akan penyu gunakan sebagai alat untuk berenang ketika berada di dalam laut. Kalau kura-kura, kakinya memiliki jari. Jarinya tajam karena ada cakarnya. Gunanya apa? Cakarnya tersebut akan digunakan untuk alat menggali tanah ketika ingin meninggalkan telur, sebagai alat untuk bertarung
dan juga sebagai alat untuk mencabik-cabik dari mangsanya. Biasanya kura-kura kalau sudah menggigit tidak akan dilepaskan, lalu akan dipecahkan oleh si tangannya yang punya kuku tersebut. Dan dia satwa tersebut atau makanannya sampai terbelah menjadi dua. Oke, lanjut. Selain itu, di sini juga ada ikan ini. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Kerapu, betul sekali. Ada yang pernah makan ikan kerapu? Nah, enak ya. Oke, ikan kerapu ini adalah tergolong salah satu ikan terumbu karang. Yang dimana ikan ini memiliki fakta unik karena mampu bergonta-ganti kelamin. Seluruh ikan kerapu yang baru saja dilahirkan atau ditetaskan, bertelur, yang sudah ke dunia, semuanya betina ya. Nanti seiring berjalannya waktu, ia akan berubah menjadi pejantan. Setelah ia melakukan mating atau pemijahan, dia biasanya akan berubah kembali menjadi betina lagi, ya. Karena ikan kerapu ini memiliki kemampuan bergonta-ganti kelamin yang disebut dengan hermafrodit. Dan satunya lagi. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin mengkonsumsi ikan kerapu, ikan kue, atau ikan kakap merah, jangan sampai yang usianya atau yang bobot tubuhnya sudah melebihi 10 kg. Kalau besar, kelihatannya dimakannya enak. Oh sudah, kakak penyelamnya mau pamit dulu. Dadah kakak penyelamnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak penyelam dari Wahana Siwon Ancol ya. Oke, baiklah. Kenapa KRSI kok nggak boleh dimakan? Karena dagingnya sudah berganti menjadi racun. Kalau usia tubuhnya dan juga bobot tubuhnya sudah melebihi 10 kg. Idealnya bisa mengkonsumsi 2-3 kilo saja. Itu sudah paling legit, paling enak. Jangan lebih ya. Oke. Berhubung kakak penyelamnya sudah kembali ke belakang dan airnya sudah sangat keruh, nantinya sebelum feeding show terakhir akan kembali jernih seperti sedia kala karena air ini terus berputar ya. Terus tersirkulasi, ya, tersirkulasi dan yang namanya tersaring terus menerus. Dan sekarang saatnya kita telah tiba di penghujung acara. Boleh